Terdapat 7 nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam melaksanakan tugasnya. Nilai tersebut memiliki akronim berakhlak. Apa itu berakhlak? Nilai yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Artinya, seorang ASN harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kunci, responsif, kualitas, dan kepuasan. Nilai yang kedua yakni akuntabel. Artinya, seorang ASN harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kunci untuk nilai ini, integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Nilai yang ketiga yakni kompeten. Artinya, seorang ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kunci untuk nilai kompeten yakni kinerja terbaik, sukses, dan ahli di bidangnya. Nilai yang keempat adalah harmonis. Apa itu harmonis? Artinya, seorang ASN harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kunci untuk nilai harmonis adalah peduli, perbedaan, dan selaras. Nilai yang kelima dalam berakhlak adalah loyal. Apa arti dari loyal? Artinya seorang ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kunci untuk nilai loyal yakni komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Nilai yang keenam yakni adaptif. Apa itu adaptif? Artinya, seorang ASN harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata kunci untuk nilai adaptif adalah inovasi, antusias, dan proaktif. Nilai yang terakhir dalam berakhlak yakni kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Artinya, seorang ASN harus membangun kerjasama yang sinergis. Kata kunci untuk nilai kolaboratif adalah kesediaan bekerja sama dan sinergi untuk hasil lebih baik. Mahasiswa kok kebanyakan tanya. Belajar sendirilah, kan gampang. Kok ini pada kumpul di sini semua? Ada apa ini? Ya, jadi ini Pak, kan habis ini kita akan mengikuti pengajian masyarakat di Jember. Nah, kami ini mengangkat tema bagaimana mendeteksi sapi lapar gitu Pak. Oh iya. Ini kami sedang meneliti bagaimana caranya bisa mendeteksi sapi lapar seperti itu. Oke. Mendeteksi sapi lapar ya? Nah, ini silakan dilihat cara yang mendeteksi sapi lapar. Ini saya jelasin ya kenapa. Jadi untuk menganalisis sebuah sistem itu ada 3 bagian, yaitu ada bagian input, proses, kemudian Dayu, ya. tugas yang kemarin sudah kamu kerjakan? Oh iya Pak, ya ampun lupa saya. Segera ya, sudah deadline, besok harus segera dikumpulkan. Ya baik Pak. Oke, makasih ya Dayu. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Ini tugas yang kemarin Bapak berikan ke saya. Oke, saya cek dulu ya. Oke, sudah. Terima kasih, Sudah saya Pak. terima. Sebagai seorang ASN, hendaknya kita tidak menggunakan fasilitas untuk bersenang-senang ataupun sesuatu yang tidak meningkatkan kompetensi diri kita. Sebagai seorang ASN, hendaknya kita menggunakan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi diri kita sehingga bisa memajukan organisasi. Untuk sapi lapar, jadi kita harus mengetahui sapi yang lapar. Caranya gimana? Dengan adanya sapi, kita nanti memberikan sensor, yaitu sensor suara atau mikrofon. Pakai mikrofon. Kemudian datanya nanti akan dikirimkan melalui Internet of Things, itu pakai ESP32. Nah, setelah diberikan ESP32, kan
nanti akan diberikan ke notifikasi Android kepada yang punya sapi yang tujuan. Jadi sistemnya ini yang pertama kita membatasi suaranya sapi ini. Kalau dia suaranya semakin banyak, suaranya sampai ho, nanti akan diberikan ke yang punya sapi dengan cara notifikasi Android. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tinggal dulu ya. Ya Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu ini segera input nilai UAS di SIM online ya. Saya tunggu hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu orang lagi sibuk apa. Nyuruh aja mulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Iska, tolong segera input nilai UTS dan UAS mata kuliah kelembagaan pariwisata di SIM online ya. Baik, Pak. Saya tunggu hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk dapat bersikap loyal demi kepentingan bangsa dan negara. Dosen sekarang dituntut untuk melakukan pelajaran dengan cara blended learning, yaitu memadukan pembelajaran klasikal dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Saya rasa kok ribet sekali ya, banyak yang harus dipelajari tentang pembelajaran jarak jauh. Untuk apa ya kita menerapkan PJJ di zaman sekarang? Ada contoh teman yang sudah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan video conference. Ternyata slide-nya bisa ditampilkan di layar ya. Semua mahasiswa juga mendapatkan view yang sama terhadap slide yang ditampilkan. Materi yang disampaikan juga ternyata jelas ya. Mungkin PJJ harus saya coba karena mengasihkan juga ya. Pembelajaran kali ini semoga bisa kalian terima dengan baik ya. Materi kali ini juga sudah saya share di e-learning loh. Nanti kalian bisa download slide saya dan materi-materi tambahan lainnya. Semoga bisa membantu kalian belajar lebih banyak. Ternyata penggunaan e-learning untuk belajar itu sangat membantu mahasiswa loh. Kita nggak perlu fotokopi materi, kita nggak perlu menyebarkan materi dengan flash disk. Semua sudah ada di sini nih, bisa di-download semua di e-learningnya. Saya juga mencoba membuat beberapa video di channel YouTube saya untuk membantu mahasiswa saya mengulang materi dan memahami materi yang saya sampaikan lebih dalam lagi. Nah, kita sebagai ASN, dosen secara khususnya, kita itu harus adaptif dalam menghadapi perubahan zaman. Kita harus bisa berinovasi dan memikirkan cara-cara baru untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dan menyesuaikan dengan zaman. Mulai ngerjain proposal ah. Aduh, ngapain sih? Kan ribet nanti kalau mau diskusi-diskusi kan? Sebagai seorang ASN, kita sebaiknya menjalin kolaborasi yang sinergis dengan seluruh stakeholders untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. ASN. Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Melayani bangsa.